Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Saya nggak pernah percaya hal-hal kayak gini. Sampai saya sendiri yang masuk ke kamar itu malam itu. Pukul 02.58 dini hari. Saya, Adi, adik ipar Baskoro, baru datang dari luar kota. Saya ditelepon Indri. Katanya ada yang aneh lagi di rumah mereka di Cipinang. Sudah 2 hari suaminya nggak keluar kamar. Tapi malam itu, saat saya buka pintu rumah, semuanya terasa salah. Udara di dalam rumah seperti lebih dingin dari luar. Ada bau amis menyengat dari lorong belakang. Televisi menyala sendiri menampilkan layar kosong. Hanya suara statik seperti denging lebah yang terus berdenging. Saya panggil nama Baskoro. Tak ada jawaban. Lalu saya dengar suara kursi yang digeser perlahan dari arah kamar belakang. Saya jalan pelan, melewati dapur, melewati kamar anak-anak yang kosong. Lalu sampai di depan pintu kamar belakang, kamar yang selalu dikunci sejak saya pertama kali tahu soal ritual aneh Baskoro. Tapi malam itu, pintunya terbuka. Di dalam hanya ada meja kayu, pecahan cermin di lantai, dan dinding yang penuh tulisan dari darah kering. Kalimat yang terus diulang. Aku sudah memberi, kau tak boleh berhenti. Dan di tengah ruangan itu, Baskoro. Ia duduk, membelakangi saya. Diam, tegap, tubuhnya gelap, tapi lehernya miring tidak wajar ke arah bahu kanan. Saya panggil pelan, Mas. Lalu tangannya bergerak cepat ke dinding, menulis dengan darah. Padahal saya tak lihat luka di tubuhnya. Saya dekati, dan saat saya lihat wajahnya, mulutnya terbuka lebar, sangat lebar, seperti disobek dari kedua pipinya, dan di dalamnya bukan gigi, tapi barisan jari-jari kecil yang menggeliat seperti hidup. Saya lari. Tapi saat menoleh ke belakang, wajah itu sudah berdiri di ambang pintu. Tapi lehernya menjulur memanjang, matanya hitam seperti arang, dan suara berat itu terdengar. Janjinya belum lunas. Di ujung sebuah gang kecil di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, berdiri rumah kontrakan tua berwarna hijau pudar. Catnya mengelupas dimakan hujan dan panas. Rumah itu hanya satu dari puluhan bangunan sempit yang berdempetan, tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Entah kenapa, terasa lebih sunyi dari yang lain. Di dalamnya tinggal Baskoro, pria 47 tahun, bersama istrinya, Indri, dan ketiga anak mereka, Yuda, Rani, dan si bungsu Fikri. Mereka telah menghuni rumah itu selama hampir 5 tahun, menumpang hidup dari kontrak ke kontrak, dari kerja keras ke kerja keras. Baskoro bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Ia bukan teknisi besar, hanya seorang lelaki dengan tas lempang berisi solder, multimeter, dan obeng. Hidupnya bergantung pada keberuntungan panggilan servis yang kadang datang, kadang tidak sama sekali. Hari-harinya dihabiskan menyusuri gang-gang, dari Rawamangun sampai Jatinegara, dengan motor tua yang bunyinya kasar dan knalpotnya berasap. Orangnya pendiam, tak banyak omong, tapi dikenal oleh para tetangga sebagai orang baik. Rajin, nggak neko-neko, dan yang terpenting, selalu menepati janji.
Tapi jauh di balik mata lelahnya yang sering memandangi plafon rumah saat malam, Baskoro menyimpan ambisi yang tidak ia ucapkan pada siapapun. Ia ingin anak-anaknya hidup lebih baik daripada dirinya. Baskoro tahu cita-cita itu mahal. Ia tahu di kota seperti Jakarta kejujuran jarang mendatangkan uang, tapi ia tetap mencoba. Menyimpan setiap receh di toples plastik, menunda ganti sepatu demi membelikan buku anak, dan menahan lapar asal listrik tak diputus. Namun, waktu berjalan seperti air yang terus menetes ke batu. Pelan, tapi melukai. Dan rumah itu, rumah yang awalnya hanya tempat berteduh, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan hanya sekadar bangunan tua, tapi sesuatu yang menyimpan napas sendiri. Malam-malam Baskoro makin panjang, tidurnya makin pendek. Dan tak ada yang menyangka, gang sempit di Cipinang ini kelak menjadi saksi bagaimana hidup seseorang bisa berubah dalam diam, dalam gelap, dan dalam cara yang tidak bisa dijelaskan logika. Langit Cipinang kian sering mendung, seperti mencerminkan isi kepala Baskoro yang tak pernah benar-benar cerah lagi. Pekerjaan makin sepi. Dulu, masih ada tetangga atau warung-warung kecil yang memanggilnya untuk servis kipas atau TV tabung. Tapi sekarang, semuanya lebih mudah diganti ketimbang diperbaiki. Barang rusak langsung dibuang, digantikan versi murah buatan pabrik yang tak peduli berapa lama bertahan. Dunia berubah terlalu cepat, dan Baskoro merasa tertinggal sendirian. Hari demi hari ia pulang lebih cepat, tapi dengan tangan kosong. Hanya motor tuanya yang masih setia mengantar pulang, meski bunyinya kini seperti mengeluh. Di rumah Indri makin sering terbaring. Awalnya hanya batuk, lalu demam, lalu berat badannya turun drastis. Puskesmas menyebut gejala TBC, tapi untuk lebih pasti, ia harus röntgen dan beli obat yang tidak ditanggung. Biayanya jauh dari jangkauan Baskoro. Anak-anak pun terkena imbas. Yuda dan Rani tak bisa lanjut sekolah. Pihak sekolah sudah memberi peringatan berbulan-bulan, tapi tunggakan terlalu banyak. Surat pemberitahuan terakhir bahkan dikirim langsung ke rumah. Dilipat rapi dalam amplop coklat, ditaruh di bawah gelas oleh Indri yang menangis diam-diam saat membacanya. Baskoro tak banyak bicara soal itu. Ia hanya duduk di depan rumah tiap malam, memandangi gang yang makin sepi, merokok dalam diam. Kepalanya penuh suara-suara, bukan suara setan, tapi suara beban. Kegagalan, penyesalan, ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya, apa gunanya hidup lurus kalau hasilnya cuma begini? Sampai pada suatu malam, saat lampu rumah padam karena tak mampu beli pulsa listrik, Baskoro melihat bayangannya sendiri di jendela. Tapi bayangan itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu. Malam itu, tanpa sadar, pintu dalam pikirannya mulai terbuka sedikit. Pintu ke arah yang tak pernah ia lirik sebelumnya. Pintu ke jalan yang gelap, tapi menjanjikan cahaya. Malam itu, listrik rumah baru saja diisi ulang. Lampu kembali menyala, tapi satu sudut, rumah tetap gelap, kamar tua di bagian belakang, ruangan kecil yang sejak awal mereka tempati memang jarang dipakai, dulunya semacam gudang, atau mungkin kamar pembantu zaman dahulu. Dindingnya lembab, ubinnya dingin, dan jendelanya selalu menolak terbuka sepenuhnya. Indri pernah bilang kamar itu membuatnya tidak nyaman. Kayak ngeliatin, katanya. Tapi Baskoro tak pernah terlalu peduli. Ia orang logis, setidaknya dulu. Karena tak ingin ada korsleting, ia pun memeriksa saklar di kamar itu. Hanya dengan senter kecil di tangan, ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Bau apek langsung menyeruak,
Dinding penuh bercak hitam. Saklar tua berkarat di pojok tembok. Saat ia membuka tutup saklar, lampu senter tiba-tiba redup, lalu mati sepenuhnya. Gelap. Hening. Lalu suara itu datang. Baskoro. Pelan. Dalam. Seperti suara yang berasal dari balik tulang belakangnya sendiri. Ia menoleh cepat. Nafasnya tertahan. Tidak ada siapa-siapa. Hingga ia melihatnya. Di pojok ruangan duduk seorang pria. Diam. Berkemeja. Hitam. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak bisa dikenali. Rambutnya rapi. Posturnya mirip dirinya sendiri. Tapi yang paling mengganggu adalah senyumnya, lebar, tenang, dan dingin. Kau sudah terlalu lama bersabar. Baskoro tidak menjawab. Tak bisa. Suaranya tercekat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Hanya jantungnya yang berdetak tak karuan. Kau tahu, ada jalan yang lebih mudah. Tidak panjang, tidak rumit, tapi jelas. Lelaki itu mengangkat tangan. Dari telapak tangannya yang pucat, muncul asap hitam tipis, berputar seperti benang yang ditarik dari kegelapan. Lalu asap itu membentuk timbangan, dan di satu sisinya tampak 3 wajah anak Baskoro, tersenyum. Di sisi lainnya wajah Baskoro sendiri, tertunduk, dengan mata kosong. 1 langkah kecil, dan mereka semua akan baik-baik saja. Lalu gelap, total Baskoro terbangun di ruang tamu, sendirian, dengan tang berkarat masih dalam genggamannya. Pintu kamar belakang tertutup rapat, seperti tak pernah terbuka. Tapi saklarnya menyala, padahal belum pernah ia perbaiki. 3 malam setelah pertemuan itu, Baskoro tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia mendengar suara dari balik dinding kamar belakang. Bukan suara keras, melainkan desisan lembut. Seperti seseorang yang sedang membaca sesuatu dari jauh. Suara itu tak pernah marah. Justru terlalu tenang, terlalu teratur, seperti doa yang dibisikkan dari arah yang salah. Akhirnya, saat malam Jumat Kliwon datang, ia kembali membuka kamar belakang. Kali ini, ia tak membawa senter, tak perlu. Lampu kamar itu, entah kenapa, sudah menyala sebelum ia masuk. Di tengah ruangan, kini ada sebuah meja kayu tua. Meja itu seperti tiba-tiba ada di sana. Padahal ia yakin sebelumnya ruangan ini kosong. Meja itu kasar, tua, dan penuh goresan. Ada bercak hitam samar di permukaannya, seperti bekas terbakar atau sesuatu yang lebih gelap. Dan di atas meja itu, selembar kertas tipis tergeletak. Tidak ada tulisan, hanya 1 simbol, lingkaran dengan 2 garis silang, dan di bawahnya secarik bulu ayam berwarna coklat kemerahan. Di dalam kepalanya, suara itu kembali, bukan lewat telinga, tapi langsung muncul dalam pikirannya. Setetes darah. Malam Jumat Kliwon. Jangan berhenti, jangan bicara. Baskoro hanya berdiri. Tidak paham, tidak yakin, tapi tidak juga menolak. Ia memandangi jarinya, lalu mengambil jarum dari kotak perkakas, menusuk ujungnya pelan. Setetes darah menetes ke meja, diam, tapi udara berubah. Hawa kamar mendadak berat, lampu berkedip pelan, dinding mengeluarkan bunyi seperti kayu tua yang ditekan perlahan. Lalu, tenang kembali. Hening. Ia keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, seseorang menelpon, panggilan servis besar dari sebuah kantor notaris di Rawamangun.
honornya hampir 3 kali lipat dari biasa. Dan anehnya, klien itu mengaku dapat nomor dari temannya, padahal Baskoro tidak pernah membagikan kartu nama. Baskoro tidak berkata apa-apa kepada Indri, tapi malam Jumat Kliwon berikutnya, ia kembali masuk ke kamar itu dengan setetes darah ayam yang ia beli dari tukang potong belakang pasar. Ia tidak tahu berapa kali harus melakukannya. Tidak tahu apa yang akan terjadi kalau ia berhenti. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Ia sudah memulainya, dan tidak ada jalan pulang yang benar-benar aman. Pagi itu, saat Baskoro hendak keluar rumah seperti biasa, ia menemukan amplop coklat tua terselip rapi di bawah pintu. Tidak ada nama, tidak ada tulisan. Saat dibuka, isinya uang tunai, 5 juta rupiah dalam pecahan 50 ribuan. Wangi amplop itu aneh, seperti kayu bakar yang disiram air hujan. Baskoro terdiam lama, mencoba mencari logika. Mungkin ada yang salah alamat, mungkin tetangga salah menyelipkan. Tapi saat ia berdiri di ujung gang untuk bertanya, tak ada satupun orang lewat. Jalanan Cipinang yang biasanya sibuk terasa terlalu sunyi pagi itu. Malam berikutnya, ia kembali melakukan ritual. Setetes darah ayam di meja tua seperti sebelumnya. Dan keesokan harinya lagi, panggilan servis datang bertubi-tubi. Dari Rawamangun, dari Matraman, dari tempat-tempat yang dulu tak pernah menyentuh lingkaran rezekinya. Semua alat elektronik yang ia tangani terasa lebih mudah diperbaiki. Bahkan yang sudah ia vonis rusak total, mendadak menyala hanya dengan satu sentuhan. Indri bingung, tapi senang. Anak-anak bersorak ketika Baskoro membelikan mereka ponsel baru. Sesuatu yang dulu bahkan tidak masuk anggaran mimpi mereka. Beberapa minggu berjalan, Baskoro mulai bisa menabung. Jumlahnya tidak fantastis, tapi cukup untuk sesuatu yang dulu hanya jadi obrolan di angkot, uang muka rumah sendiri. Tapi ada hal-hal kecil yang pelan-pelan berubah. Panggilan servis itu terlalu tepat waktu. Setiap kali darah diteteskan, telepon masuk tidak lama setelahnya. Dan orang-orang yang menelepon, suaranya terdengar mirip. Bukan dari nada, tapi dari ritme bicara. Seolah satu orang yang menyamar jadi banyak, namun Baskoro mengabaikannya. Ia mulai menyenangi keteraturan ini. Ia mulai percaya bahwa mungkin ini memang bentuk dari rezeki yang datang setelah cukup lama ia menderita. Mungkin inilah balasan dari kesabaran, atau mungkin bukan. Beberapa minggu terakhir, Indri memperhatikan hal yang tak biasa. Suaminya tak pernah benar-benar tidur. Bukan karena kelelahan atau insomnia, tapi seperti seseorang yang memang tidak ingin memejamkan mata. Tiap malam, setelah anak-anak tertidur dan rumah sunyi, Baskoro akan berjalan perlahan ke kamar belakang, membuka gembok kecil yang kini selalu ia kantongi, dan mengunci diri di dalam. Kadang 1 jam, kadang hingga azan subuh berkumandang. Indri sempat bertanya, pelan dan hati-hati, "Mas, ngapain sih tiap malam di situ?" Baskoro hanya tersenyum tipis. Zikir, nduk, biar hati tenang. Tapi dari balik pintu kamar itu, Indri kadang mendengar bunyi kursi diseret, seperti langkah kaki tanpa sepatu yang pelan namun berat. Pernah, saat ia diam-diam mencoba mengintip lewat celah pintu, ia mendengar sesuatu yang jauh dari doa. 1, 2, 3. Jangan berhenti, jangan lihat. Suara itu bukan suara Baskoro, tapi juga
bukan suara manusia biasa. Seolah terlalu dalam, terlalu kering, dan seolah datang dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Kamar belakang yang dulu hanya ruangan lembab, kini berubah. Setiap pagi setelah digunakan, lantainya terasa dingin seperti es batu. Udara di dalam rumah juga berubah sedikit demi sedikit. Tidak bau, tidak lembab, tapi hening dengan cara yang salah, seperti semua suara tertahan di udara. Indri mulai tidak berani mendekati kamar itu. Anak-anak pun sudah enggan bermain ke arah belakang rumah. Bahkan kucing tetangga, yang dulu sering masuk dari jendela dapur, sekarang hanya berdiri di luar, menatap pintu kamar itu dan mendesis pelan. Dan yang paling membuat merinding, Baskoro tak lagi berkedip saat berbicara. Semua dimulai dari hal kecil, hal yang bisa saja dianggap sepele. Kalau tidak terjadi berulang-ulang. Sendok yang tadi diletakkan di atas meja, beberapa menit kemudian sudah berpindah ke dalam kulkas. Pintu kamar mandi yang baru saja ditutup, terbuka pelan sendiri, padahal tidak ada angin. Kipas angin menyala sendiri saat semua saklar dalam posisi mati. Indri mulai merasa diawasi, terutama saat sedang sendirian di dapur. Ada rasa seperti punggungnya diikuti oleh pandangan, dingin dan lengket. Tapi setiap ia menoleh, hanya lemari tua dan dinding kusam yang menatap balik. Anak-anak mereka yang dulu tidur nyenyak, sekarang sering terbangun menangis tengah malam. Ketiganya mengeluh tentang mimpi yang sama. Mimpi yang membuat merinding jika diceritakan seorang pria berdiri di kaki tempat tidur mereka. Ia mengenakan kemeja hitam kusut, kulitnya pucat seperti kertas, dan ia tersenyum. Tapi tidak punya mata. Hanya 2 lubang gelap dan dalam. Yang membuat Indri makin takut, setiap anak menceritakan mimpi itu dengan kalimat yang hampir sama, seolah mereka melihat sosok yang sama di alam yang berbeda. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam pukul 3 pagi tepat, televisi tua di ruang tamu menyala sendiri. Hanya menampilkan layar hitam dengan garis putih berkedip seperti saluran kosong. Tidak ada suara, hanya bunyi klik pelan dari dalam TV, seperti ada sesuatu yang hidup di balik tabungnya. Baskoro tidak pernah menanggapi. Setiap Indri mengeluh atau mengadu, ia hanya berkata, "Jangan dilawan. Rumah ini cuman ngerespon kita." Kalimat yang membuat hati Indri makin dingin, karena ia tahu itu bukan kalimat suaminya yang dulu. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Baskoro keluar rumah tanpa membawa kunci kecil di saku celananya. Ia tergesa-gesa mendapat panggilan servis dari Klender katanya. Tapi Indri tahu, pintu kamar belakang tidak lagi terkunci. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia sudah lama mencurigai ruangan itu, tapi baru kali ini cukup nekat untuk masuk. Engsel pintu berderit pelan saat terbuka, seperti menahan napas. Udara di dalam kamar itu berbeda. Tidak hanya pengap, tapi seperti menekan dada. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin kehadiran Indri di situ. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua, lapuk dan berat. Di atasnya, noda-noda darah kering membentuk pola tidak beraturan. Beberapa lilin hitam menyisakan lelehan membatu, dan di pojok meja sebuah botol kecil. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut, dan sesuatu yang menyerupai serpihan tulang kecil. Indri hampir muntah. Dinding kamar ditulisi sesuatu yang tidak ia pahami, huruf-huruf yang seperti dicakar dari balik dunia lain. Ia melihat satu kalimat ditulis berulang-ulang dengan spidol merah yang nyaris pudar. Bayar.
Bayar, bayar, jangan terlambat. Ketika ia keluar dari kamar itu, tubuhnya lemas. Jantung berdegup terlalu kencang. Namun malamnya, hal yang lebih aneh terjadi. Sekitar pukul 10 malam, saat Baskoro masih di luar, Indri mendengar suara dari kamar belakang. Suara suaminya, bicara pelan, terputus-putus. Seperti sedang berdoa atau berbisik pada seseorang. Tapi Indri tahu pasti, Baskoro belum pulang. Dan saat ia berani mendekat ke pintu kamar belakang itu, suara itu terhenti. Tapi tepat sebelum sunyi kembali mengambil alih, ada satu suara lain, bukan suara Baskoro. Suara berat dan rendah berbisik dari balik pintu. Sudah tahu, ya? Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Semestinya Baskoro sudah menyiapkan ritual seperti biasa, meneteskan darah ayam di meja tua di kamar belakang. Tapi entah bagaimana, kelelahan dan rasa kantuk yang amat sangat membuatnya tertidur pulas, tanpa sadar melewatkan satu malam penting itu. Jam sudah menunjukkan tengah malam saat tiba-tiba lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip tanpa henti. Suara dengung AC yang biasanya diam, kini menyala sendiri dengan suara mendesis seperti napas berat. Indri yang terbangun karena cahaya yang silau mencoba menghidupkan lampu lain, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lampu-lampu lain ikut berkedip, seperti kode peringatan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan, teratur. Dari dalam lemari pakaian kamar anak-anak. Ketukan itu makin keras dan cepat. Anak bungsu mereka, Raka, yang tidur di kamar itu, tiba-tiba menggeliat dan terbangun dengan mata terbuka lebar. Tatapan kosong yang seperti melihat sesuatu yang tak bisa dicerna oleh manusia. Ia menjerit kecil, lalu tubuhnya mendadak lemas dan pingsan. Indri panik, membangunkan Baskoro yang masih setengah sadar dari tidurnya. Baskoro berusaha menenangkan, tapi wajahnya yang biasanya tenang kini memucat dan penuh kecemasan. Ini bukan cuma lupa, dokter. Ini tanda apa? Indri hanya bisa merasakan getaran ketakutan yang membekap. Malam itu, rumah mereka tidak pernah benar-benar tenang. Suara-suara aneh terus berdengung di telinga mereka, seperti ada yang menuntut sesuatu, menuntut imbalan yang telah mereka abaikan. Kamar belakang yang dulu hanya menyimpan rahasia gelap kini menjadi pusat gangguan yang tak bisa lagi diabaikan. Suatu malam, Indri terbangun oleh bunyi letupan kecil. Ia mendapati colokan listrik di kamar belakang meleleh, mengeluarkan asap tipis berwarna kehitaman. Bau hangus yang menusuk hidung menyebar, membuat udara di dalam rumah terasa sesak. Tak hanya itu, kipas angin yang tidak terpasang pada colokan manapun tiba-tiba berputar kencang, menghembuskan angin dingin menusuk tulang. Indri merinding, seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Yang lebih mengerikan, dari radio tua di meja belakang, muncul suara yang tidak seharusnya ada. Sebuah rekaman tangisan perempuan yang terputus-putus, terisak lemah tanpa henti. Anehnya, radio itu tidak punya baterai dan kabelnya pun dicabut. Baskoro yang mendengar kabar itu segera mendatangi kamar itu. Wajahnya pucat, matanya merah seperti orang kurang tidur. Dia menghela napas panjang dan berkata dengan suara serak, "Ini bukan cuma gangguan biasa. Ini peringatan." Mereka mulai marah. Indri menatap suaminya dengan takut. Ada sesuatu yang berbeda di mata Baskoro, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Malam itu, listrik di seluruh rumah menjadi tidak stabil, menyala, mati tanpa pola, seperti dunia mereka tergantung pada satu benang halus yang siap putus kapan saja. Dan suara tangisan itu tetap bergema, mengisi ruang yang dulu penuh harapan, kini dipenuhi ketakutan. Baskoro sudah tidak sanggup lagi. Setiap hari terasa seperti penjara. Malam-malamnya dipenuhi bisikan yang menuntut, bayangan yang mengintai, dan ketakutan yang menyesakkan dada. Dengan tangan gemetar, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di bawah sinar remang bulan, ia mengangkat meja tua di kamar belakang dan membawanya ke halaman kecil di depan rumah. Api menyala liar saat meja itu dan semua benda ritual, botol kecil berisi kuku, kain hitam, lilin hitam, dibakar habis. Asap pekat membumbung, membawa bau hangus dan sesuatu yang lebih asing, seolah sebuah dunia lain ikut terbakar bersama benda-benda itu. Namun malam itu, kengerian baru datang. Baskoro berdiri di depan cermin tua di ruang tamu, berusaha menenangkan dirinya. Tapi ia tidak sendiri. Dalam pantulan kaca, bukan wajah Baskoro yang ia lihat. Sosok itu muncul, wajah putih pucat dengan senyum mengerikan, gigi hitam seperti sudah busuk, matanya menyala merah menyala. Sosok itu menggeleng pelan, seolah berkata, tidak semudah itu. Lalu ia menghilang, meninggalkan Baskoro terpaku, jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Di sudut ruangan, terdengar suara tawa pelan yang membuat darahnya membeku. Baskoro sadar, perjanjian itu belum selesai, dan ia sudah terjebak jauh lebih dalam dari yang ia kira. Mimpi-mimpi itu datang tanpa ampun, menyeret Baskoro ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia berada di sebuah lorong panjang, dindingnya hitam pekat, tanpa cahaya sedikit pun. Tubuhnya terikat kencang oleh tali yang seolah hidup sendiri, menjerat hingga rasa sesak menjalar ke seluruh tubuh. Sesosok bayangan gelap tanpa wajah muncul. Tangan-tangannya berubah menjadi cakar tajam yang mencabik-cabik kulit Baskoro, membuatnya menjerit tanpa suara. Namun saat terbangun, yang terasa bukan hanya ketakutan, tapi luka nyata. Dada dan punggungnya dipenuhi goresan panjang, berdarah dan perih, seperti dicakar sesuatu yang bukan manusia. Selama 2 hari berikutnya, Baskoro tak mampu mengeluarkan suara. Lidahnya terasa kaku, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Indri yang panik membawa suaminya ke dokter, tapi luka itu aneh, bukan karena kecelakaan fisik biasa, dan tak ada penjelasan medis. Di dalam rumah, ketakutan itu semakin nyata. Baskoro tahu, ini bukan hanya mimpi buruk. Ini adalah perang antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Pagi itu, rumah Baskoro terasa lebih sunyi dari biasanya. Indri berjalan pelan ke ruang tamu, membawa secangkir teh hangat untuk suaminya yang masih lemah. Namun matanya terhenti saat melihat sesuatu yang asing di kursi tamu. Sebuah boneka kayu kecil, berlumuran darah kering, duduk diam di sana, seolah menunggu. Tak ada seorang pun yang melihat atau menaruhnya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Di dinding dekat boneka itu, terukir sebuah pesan yang membuat darah Indri membeku. Satu perjanjian, satu nyawa. Tinta hitam itu tampak meresap ke tembok, seperti diukir oleh sesuatu yang tak kasat mata. Indri mematung, napasnya tercekat. Baskoro datang menghampiri, matanya merah dan kosong. Ia hanya berkata dengan suara berat dan penuh ketegangan, "Ini penagih datang." Di dalam rumah, ketakutan semakin dalam merayap. Mereka tahu,
waktu untuk membayar janji semakin dekat. Dengan tangan gemetar, Baskoro mengambil boneka kayu itu dan membuangnya jauh dari rumah, membakarnya di pinggir gang. Namun api yang membakar boneka itu tak pernah benar-benar membakar, setidaknya bukan dalam dunia mereka. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang tak berujung. Anak-anaknya satu persatu jatuh sakit dengan demam tinggi, tanpa sebab yang bisa dijelaskan, dokter. Suhu tubuh mereka naik turun seperti gelombang badai, membuat seluruh keluarga semakin lemah dan putus asa. Indri, yang setiap hari mengurus mereka, tiba-tiba kehilangan penciuman dan pendengaran. Dunia di sekelilingnya menjadi senyap dan tanpa aroma, seolah hidupnya dicabut sedikit demi sedikit. Air sumur di belakang rumah yang selama ini menjadi sumber kehidupan, mulai berbau amis seperti darah yang membusuk. Dan setiap malam menjelang tengah malam, lampu di rumah itu selalu padam mendadak, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat, ditemani suara bisikan yang semakin keras dan marah. Baskoro tahu, ini adalah harga yang harus dibayar. Harga dari janji yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar. Kini, janji itu menjadi rantai yang menjerat seluruh keluarganya dalam kegelapan yang tak berujung. Putus asa dan takut, Baskoro dan Indri memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun, setiap kali mereka mencoba, sesuatu selalu menghalangi. Pintu depan yang dulu bisa dibuka dengan mudah, kini macet total, seolah terkunci oleh tangan tak terlihat. Kunci rumah yang ada di saku Baskoro tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lenyap begitu saja, seperti disedot oleh kegelapan. Hari demi hari mereka mencoba memanggil taksi online untuk pergi jauh dari rumah penuh neraka itu. Tetapi, setiap kali sopir datang dan hendak menjemput, mereka membatalkan perjalanan secara tiba-tiba. Alasannya sama. Ada seseorang duduk diam di depan rumah. Tapi saat dilihat, tak ada seorang pun di sana. Hanya bayangan samar yang terasa mengawasi dan menahan mereka. Keluarga Baskoro terperangkap, bukan hanya oleh perjanjian gelap, tapi oleh rumah yang seakan menjadi penjara tak kasat mata. Mereka terjebak, tak bisa pergi, tak bisa melarikan diri. Dan malam itu, suara tawa yang dingin kembali bergema, mengingatkan bahwa janji itu belum selesai. Hari Jumat Kliwon yang ke-13 sejak ritual itu dimulai, suasana di rumah Baskoro sangat mencekam. Indri terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar belakang, tempat di mana semua kengerian bermula. Saat ia membuka pintu, pemandangan yang membuat darahnya membeku menanti. Baskoro, suaminya, tergeletak tak bernyawa di lantai kamar itu. Tubuhnya kaku, wajah membiru, seolah dicekik dari dalam tanpa bekas luka di leher. Namun yang paling mengerikan adalah tulisan di sampingnya, terukir dengan darah segar di lantai. "Maaf, aku mau lepas tapi dia tidak mau." Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jejak perlawanan, hanya keputusasaan yang tertulis dalam darah. Indri menangis terseduh, menyadari bahwa perjanjian itu telah menuntut korban terakhir. Malam itu, rumah yang penuh teror menjadi saksi bisu akhir, tragis seorang ayah yang terperangkap oleh janji gelap yang tak bisa dibatalkan. Indri dan anak-anaknya pergi diam-diam, meninggalkan rumah penuh luka dan cerita kelam itu. Mereka mencoba melupakan semua yang pernah terjadi, berharap bisa memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang kegelapan. Namun, rumah tua itu tetap berdiri kokoh, seolah menunggu siapapun yang berani mendekat.
pemilik kontrakan enggan menyewakannya kembali. Kadang, ketika malam menyelimuti Cipinang, lantai kamar belakang tiba-tiba basah oleh noda merah. Darah tipis yang mengering begitu pagi datang. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tak seorang pun berani menyelidiki. Rumah itu menjadi saksi bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan setelah Indri dan anak-anak pindah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Nomor telepon lama milik Baskoro yang sudah lama tak aktif, tiba-tiba kembali hidup tanpa penjelasan. Beberapa orang yang pernah mengenal Baskoro, termasuk tetangga lama dan rekan kerja, menerima pesan suara misterius dari nomor itu. Suara yang terdengar bukan suara manusia biasa. Hanya napas berat, panjang, dan suara lirih yang hampir tak terdengar. "Aku masih di sini." Pesan itu berulang kali dikirim, tak hanya sekali. Ketakutan menyelimuti siapa saja yang menerimanya. Seperti sebuah peringatan bahwa meski tubuh Baskoro telah tiada, sesuatu dari dirinya masih terjebak di antara dua dunia. Dan rumah di Cipinang, dengan segala rahasianya, belum benar-benar melepaskan ikatannya. Meski rumah itu sudah lama kosong, sesuatu yang tak wajar terus terjadi. Setiap malam, lampu-lampu di dalam rumah itu masih menyala sendiri, walau tidak ada satupun orang di dalamnya. Tetangga yang pasang CCTV mulai melihat hal mengerikan. Di rekaman malam-malam tertentu, sosok hitam berdiri diam di balik jendela kamar belakang. Bentuknya samar, tapi kehadirannya sangat terasa mengintimidasi, seperti penjaga dunia lain yang tidak ingin rumah itu ditinggalkan. Namun, saat tetangga berani mendekat dan mencoba membuka pintu, rumah itu terkunci rapat. Tidak ada celah untuk masuk. Di dalam, gelap gulita, tak ada tanda kehidupan, tapi lampu tetap menyala. Sebuah misteri yang tak terpecahkan mengingatkan bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Rumah tua di Jalan Cipinang 77 kini hanya menjadi bangunan kosong, sekadar bayangan masa lalu yang dilalui oleh orang-orang tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan jendelanya tertutup rapat, seolah enggan membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti. Namun, bagi mereka yang peka dan berani berdiri cukup lama di depannya, ada bisikan samar yang terdengar. Bisikan tentang sebuah perjanjian yang tak pernah selesai, tentang seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi, tentang luka yang terpendam di balik tembok-tembok itu. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, ternyata menyimpan cerita-cerita kelam yang terkubur di sudut-sudutnya. Cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali oleh siapapun yang berani mendengar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah tentang rumah di Cipinang dan nasib Baskoro bisa membuat kalian merinding sekaligus berpikir bahwa kadang ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak dijadikan perjanjian. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Tinggalkan juga komentar, pendapat, atau pengalaman kalian di bawah. Aku sangat ingin tahu cerita-cerita seram dari kalian semua. Ingatlah, di balik tiap sudut kota besar, mungkin saja ada kisah-kisah yang tak pernah benar-benar terkubur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri, dan jangan lupa, kadang diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Selamat malam dan tetap waspada.